Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, kita sekarang sudah hampir sampai pada pertengahan bulan Ramadan, meskipun masih kurang beberapa hari. Ini berarti kita sudah melampaui berbagai tantangan selama bulan Ramadan. Nah, mungkin kita perlu ada renungan ya yang sedikit agak serius lah begitu ya tentang situasi sekarang ini, terutama karena kita ada di bulan Ramadan, jadi banyak hal yang perlu kita renungkan yang selama ini kita jalani. Salah satu hal yang ingin kita ajak atau saya ingin mengajak bersama-sama dengan para pendengar dan penonton ini adalah renungan tentang berbagai kata serapan terutama dari bahasa Inggris ya yang cenderung tersalahgunakan, untuk tidak dikatakan disalahgunakan atau menyimpang dari arti aslinya, yang membuat kita mungkin ke depan tidak begitu baik kalau kata-kata seperti ini, serapan ini tidak kita perbaiki. Memang ada beberapa kata yang serapan ya, ada beberapa kata dari luar yang tidak ada padanannya secara persis di Indonesia. Oleh karena itu serapan itu kadang-kadang tidak terelakkan. Nah, beberapa kata yang serapan itu adalah yang ingin kita diskusikan sekarang ini adalah kata tentang radikal, reformasi, dan revolusi. Ini kita seperti setiap hari mendengar itu ya. Radikal itu sebenarnya pada mulanya adalah kata yang netral dan bahkan positif ya, kata radikal itu. Kalau kita lihat kamus bahasa Inggris misalnya ya, ada Webster atau kamus-kamus yang menonjol itu memberikan kata radikal itu positif. Jadi sesuatu pemikiran filosofis yang mendasar gitu. Tetapi sekarang ini banyak disalahpahami atau sengaja disalahpahami, itu disamakan begitu saja dengan kata radikalisme yang sesungguhnya bertentangan, karena radikalisme itu kalau secara kamus, baik kamus KBBI ya maupun kamus bahasa Inggris, mengartikan radikalisme itu adalah sebuah ideologi atau cara berpikir yang ingin perubahan politik secara drastis. Sedangkan radikal itu adalah pemikiran yang radikal, yang mendasar gitu. Sedangkan radikalisme itu justru pemikiran yang dangkal gitu. Jadi sekarang ini kata radikal dan radikalisme itu seolah-olah sama. Oh, itu kelompok radikal. Oh, itu berpikir radikal itu langsung seperti sesuatu yang negatif yang disamakan dengan radikalisme. Bagi saya ini agak kalau boleh saya katakan ini membahayakan cara berpikir kita, karena sebuah pemikiran yang filosofis mendasar disamakan dengan pemikiran yang dangkal. Boleh jadi kita akan melupakan tuntutan hidup ini yang harusnya berpikir secara mendasar gitu. Jadi menurut saya kita perlu meluruskan, minimal membedakan antara radikal dan radikalisme. Yang kedua, kata reformasi ini juga sudah menjadi banal ya. Misalnya kalau kita lihat ada kementerian reformasi birokrasi. Reformasi itu justru perubahan yang sangat mendasar tapi secara cepat. Kalau misalnya kita refleksikan ke reformasi di Eropa abad 17-18 ya, satu perubahan sekularisme yang mempengaruhi seluruh dunia, yang mengubah wajah dunia, itu sekularisme. Yang isinya adalah reformasi itu. Dari gereja Katolik, protes gereja Protestan terhadap gereja Katolik misalnya, yang juga berpengaruh sampai sekarang.
Tetapi kalau kita ingat sekarang kalau ada kata reformasi, itu ingatan kita masih reformasi 98. Memang di tahun 98 ada perubahan-perubahan yang cukup radikal dan drastis ya, seperti perubahan undang-undang partai politik, undang-undang apa, otonomi daerah dan undang-undang keseimbangan keuangan pusat daerah. Ini adalah 3 undang-undang ini adalah undang-undang yang menjadi alat represi di Orde Baru kemudian direformasi. Tetapi ketika kata reformasi diabadikan menjadi nama lembaga, misalnya Kementerian Reformasi Birokrasi, maka itu menjadi banal. Bagaimana mungkin reformasi sudah 20 tahun masih belum memperlihatkan sesuatu yang cukup progresif lah gitu ya. Meskipun ada tentu aja perubahan-perubahan yang baik, tapi kenyataannya itu menjadi banal. Nah, karena itu reformasi sudah kehilangan artinya. Kalau kita bilang reformasi ya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada reformasi di dalam kementerian itu hanya berarti perubahan saja, kadang mundur maju mundur. Jadi kata ini perlu kita tempatkan kembali. Nah, ini sayangnya baik radikal maupun reformasi itu tidak ada padanannya secara persis baik dalam kata bahasa Indonesia maupun kata bahasa daerah, sehingga KBBI mengambil apa adanya kata radikal dan radikal reformasi. Sebenarnya di dalam KBBI itu juga membedakan ya antara radikal dan radikalisme yang bisa kita rasakan bahwa radikal itu beda dengan gerakan-gerakan yang sekarang dituduh sebagai radikalisme, yang dituduh sebagai ingin mengganti Pancasila, NKRI. Justru kita dituntut sekarang ini untuk berpikir radikal dan bahkan berperilaku radikal, tapi bukan radikalisme. Yang ketiga adalah revolusi. Ini yang sering dikemukakan oleh Pak Jokowi sebenarnya ya. Pak Jokowi sendiri mengambil istilah revolusi mental itu dimulai dari mengkritik terhadap kata reformasi. Jadi bagi Pak Jokowi dalam satu tulisannya di Kompas ya, kalau nggak salah 10 Mei 2014, beliau mengatakan bahwa reformasi itu kira-kira sudah mandul karena reformasi itu hanya perubahan institusi dan kelembagaan sehingga tidak menampakkan perubahan substansi. Jadi perubahannya ada hanya berubah dalam kelembagaan. Nah, Pak Jokowi kemudian menawarkan revolusi mental. Nah, kalau kita lihat definisi atau kriteria revolusi mental dari Pak Jokowi, kira-kira adalah revolusi yang didasarkan pada trisaktinya Bung Karno ya, bahwa perubahan itu harus negara ini harus mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik, dan mandiri secara kebudayaan atau budaya. Itulah yang oleh Pak Jokowi disebut sebagai revolusi mental. Tetapi ini juga sebenarnya kurang lebih tidak sama dengan revolusi yang definisi aslinya, baik di kamus maupun di ensiklopedia. Revolusi itu perubahan secara radikal, sesaat, dan menimbulkan kekerasan gitu. Itu yang definisi yang ini ya. Jadi kalau kita sandingkan dengan revolusi mental yang dikatakan oleh Pak Jokowi, sebenarnya tidak klop gitu. Tetapi Pak Jokowi memang memberikan semacam garis tengah ya, bahwa perubahan itu lebih mendasar dari apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada reformasi 98. Jadi sebenarnya cukup positif bahwa apa yang ditawarkan Pak Jokowi ingin mengubah kurang lebihnya secara radikal, hanya saja tidak dengan kekerasan gitu. Jadi revolusi halus gitulah kira-kira. Dengan demikian maka meskipun revolusi itu tidak sesuai dengan arti kata semula, tetapi di sini sebenarnya ada garis tengah ya, ada titik tengah
yang ingin Pak Jokowi inginkan, ingin sebuah perubahan yang mendasar gitu. Ya sebenarnya lebih tepat dengan radikal ya, perubahan mental secara radikal daripada revolusi. Tetapi tidak apa-apa karena itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita melihat pengalaman ke belakang ketika Presiden Soekarno mengajukan kata-kata revolusi itu kemudian menjadi mantra, menjadi semacam jargon yang kemudian terjebak pada revolusi belum selesai. Jadi inginnya menambah dan menambah gitu loh. Kalau Presiden Soekarno sempat ditetapkan oleh MPR menjadi presiden seumur hidup gitu ya, karena revolusi belum selesai gitu. Nah, kita terus terang patut mengkhawatirkan atau setidaknya mengkritik secara halus bahwa istilah revolusi mental itu bisa jadi akan terjebak pada revolusi belum selesai itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Atau setidaknya kita perlu melakukan kritik dan refleksi bersama-sama ya, terutama anak-anak muda. Jadi tiga kata serapan yang boleh dikatakan tidak ada persamaannya dengan kata di Indonesia, kata Indonesia maupun kata daerah Jawa itu memang patut kita serap, tetapi ada baiknya kita kembalikan ke arti semula, arti aslinya maupun arti sesuai dengan niatnya ya. Misalnya kalau reformasi itu memang inginnya perubahan secara drastis radikal meskipun tidak dengan kekerasan seharusnya, tetapi pada reformasi ada kekerasan. Oke, kita kritik, tetapi lalu jangan menjadi lembaga yang mandul gitu. Ini yang terjadi. Begitu juga revolusi mental ini ya, ada gejala-gejala akan terjebak pada jargon revolusi belum selesai gitu. Jadi ingin memperpanjang terus-menerus. Mungkin bukan personal ya, bukan Pak Jokowi misalnya, tapi ada masyarakat yang ingin terjebak pada jargon revolusi belum selesai itu. Nah, ini saya mengajak kita semua, ini bukan mengkritik, tapi sekedar refleksi kita semua bersama-sama supaya kita bisa kembali kepada jalan yang fitrah gitu, sesuai dengan arti kata sesungguhnya dan niat melakukan serapan terhadap kata itu yang mempengaruhi perilaku dan cara berpikir kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan para pendengar dan penonton sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.